Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kita jumpa di IBC Podcast, di mana kami coba untuk sharing ke teman-teman semua terkait dengan apa itu EV ecosystem, kendaraan listrik, baterai, dan juga apa value proposition Indonesia dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik tadi. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan studi FAO tahun 2020, di mana suhu global saat ini meningkat sebanyak 3,5 derajat dari 1980-an atau rentang 1800 sampai 1900. Jadi dalam rentang 100 tahun terakhir suhu global itu meningkat sebanyak 3,5%. Dan juga hal ini ditindaklanjuti oleh United Nations melalui Paris Agreement tahun 2015, di mana negara-negara berkomitmen untuk mereduksi karbon emisi sehingga suhu global itu dapat ditargetkan menurun sebanyak 2 derajat Celcius. Melihat adanya intensi untuk pengurangan karbon emisi tersebut, berbagai negara melakukan transformasi energi, baik dari sisi power generation melalui renewable energy dan juga dari sektor automobile, yaitu melalui implementasi kendaraan listrik, di mana kedua-duanya implementasi renewable energy dan juga implementasi kendaraan listrik ini membutuhkan satu hal yang sama, yaitu baterai dalam implementasinya. Oleh karena itu, demand baterai hingga tahun 2030 ini meningkat tajam mencapai 1.600 gigawatt berdasarkan studi BCG tahun 2021. Nah, melihat adanya tren peningkatan demand baterai tadi, ini Indonesia memiliki satu value proposition, di mana melalui transisi energi ini Indonesia bisa sekaligus untuk meningkatkan value proposition yang dimiliki saat ini. Apa itu? Tentunya adalah terkait dengan natural resource. Kita menjadi nomor 1 player dalam nikel, di mana 30% bahan baku nikel yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Dan juga dari sektor market, dari sektor industrial, Indonesia ini sudah sangat terbiasa dalam pengembangan industrialisasi kendaraan yang nantinya dapat dikembangkan menjadi industrialisasi baterai terintegrasi dari hulu, dari tambangnya hingga sampai hilir baterai selnya ataupun bahkan sampai dengan recycle-nya. Melihat potensi-potensi tersebut, pemerintah berinisiasi untuk membentuk IBC atau Indonesia Battery Corporation, di mana IBC terdiri dari 4 pemegang saham, yaitu ada Main ID atau Inalum, kemudian ada Antam, Aneka Tambang, yang ketiga ada PLN, dan yang keempat ada Pertamina Power Indonesia, di mana seluruh player-player BUMN energi tadi bersinergi membentuk IBC, di mana IBC kedepannya akan mengembangkan industri baterai terintegrasi, kemudian juga ekosistem kendaraan listrik, sehingga Indonesia dapat memaksimalkan, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sekaligus mengembangkan ekosistem sehingga Indonesia menjadi pemain global dalam baterai dan juga dalam EV ekosistem. Nah, tentunya dalam pengembangan implementasi terkait dengan hilirisasi baterai, akselerasi ekosistem kendaraan listrik yang ada di Indonesia sehingga Indonesia bisa menjadi global player, tentunya diperlukan payung-payung hukum, payung-payung regulasi dan kebijakan publik sehingga ekosistem terintegrasi yang tadi diinisiasi oleh pemerintah melalui IBC ini dapat terakselerasi, sekaligus akselerasi adopsi masyarakat untuk mengadopsi dari kendaraan listrik tadi. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami sudah kedatangan suatu expert, seorang expert dalam kebijakan publik, yaitu Pak Agus Pambagio. Selamat pagi, Pak. Pagi, Wahyu. Di mana nantinya kami akan coba sharing dengan Pak Agus Pambagio terkait dengan ekosistem yang ada saat ini, kemudian arah-arah kebijakan publik, sehingga nanti Indonesia ini bisa menjadi global player, Pak. Gitu ya. Oke. Baik, Pak, mungkin kita langsung masuk, Pak, ke sesi pertanyaan. Untuk saat ini
kendaraan listrik ini sepertinya sangat seksi gitu Pak di masyarakat gitu ya, terkait dengan adopsinya, terkait dengan infrastruktur. Nah ini dari Pak Agus sendiri bagaimana sih Pak terkait dengan kendaraan listrik ini sebenarnya? Iya, kendaraan listrik ini menarik ketika kita 2015 mulai membahas soal global climate change. Ya, kebetulan saya ada di Paris waktu itu di UNFCCC meeting. Jadi kita yang membahas salah satunya adalah menggunakan kendaraan EV atau kendaraan listrik. Nah, di dunia baru kemarin-kemarin sih ada, tapi pada proses mencoba gitu kan, belum betul-betul jadi. Nah, sekarang sudah berjalan. Beberapa negara sudah leading, terutama Cina, ya kan, Amerika dan sebagainya. Nah, di kita masih baru. Nah, selalu saya ingatkan beberapa kali di pertemuan internasional, saya mendampingi Menteri SDM waktu itu mulai 2017, 2018 di pertemuan energy meeting, selalu saya ingatkan supaya kendaraan listrik ini barang baru, tidak saja di Indonesia, tapi di dunia, dan sangat seksi karena ini urusannya soal climate change, carbon trade dan sebagainya. Jadi kita harus siap. Gitu. Tapi seperti biasa dari sisi regulasi, dari sisi kebijakannya kita belum siap. Nah ini yang waktu itu saya sangat prihatin karena biasanya di sesi penutupan pertemuan multilateral gitu masing-masing negara bicara soal pledge, soal janji nih, mendukung ini, ya kan? Nah kita itu agak bingung karena belum ada petunjuk langsung atau perintah langsung dari presiden saat itu. Sementara negara yang kan sudah 2040, 2030 mau selesai combustion engine dan seterusnya. Kita belum, masih gagal. Saya sarankan coba kita cari partner saja supaya kita bisa pledge tahun depan misalnya. Karena gini, saya sampaikan waktu itu ini barang baru, barang bagus. Jangan sampai kebodohan kita berulang ketika terkait dengan industri kendaraan combustion engine atau yang biasa kita yang konvensional lah gitu ya. Akhirnya kan kita hanya sebagai pasar industri tapi merakit, tidak membuat komponennya atau ikut bagian dari situ. Ya, itu jangan diulangi sehingga kita harus ikut dalam R&D-nya dan sebagainya sebagai bahwa ini Indonesia join tidak apa-apa kan ini udah nggak modelnya. Nah, tapi hal ini yang selalu saya ingatkan pada industri, pada juga IBC, let's kita concentrate kalau perlu partner. Apakah perlu kita bikin mobilnya atau EV kendaraannya atau hanya baterainya yang bagus ini? Kan kalau bisa baterainya segede baterai HP kan, kita tinggal tancap jalan. Nah itu, karena kita punya resources-nya, kita memanfaatnya bagaimana? Kan tidak semua negara itu membuat kendaraannya. Ya kan, komputer misalnya. Singapura tidak bikin komputer, dia cuma chipnya, rakit segala. Taiwan, ya kan juga tidak bikin. Ya. Karena kalau kita bikin, kita perlu effort lain, bersaing, menyaingi yang sudah ada nih. Sanggupkah kita untuk itu? Tapi prospek kedepannya saya setuju tadi Anda sampaikan, besar. Dan itu bagus untuk persoalan-persoalan perubahan iklim. Gitu. Baik. Oke, baik Pak. Jadi tentunya dalam akselerasi kendaraan listrik di Indonesia, ini mungkin sharing juga ke teman-teman bahwa ini pemerintah telah mengeluarkan Perpres 55 tahun 2019, di mana Perpres tersebut berintensi untuk mengakselerasi kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Nah, Pak Agus, jadi setelah dikeluarkannya Perpres 55 tahun 2019 tersebut, ini kami catat sudah kurang lebih 7 regulasi turunan, Pak, gitu ya, baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian SDM, Perhubungan, dan terakhir ada dari Kemenperin, ya, Perindustrian nomor 6 tahun 2023 terkait dengan program bantuan. Nah ini bagaimana menurut Bapak pandangan? Gini, kita ini di Republik Indonesia ini paling mudah membuat peraturan dalam tanda kutip, ya, tetapi sulit menjalankannya. Kan peraturan tidak hanya dibuat, tetapi dia harus dijalankan. Kita kalau belajar dari Undang-Undang 12 tahun 2011 dan perbaruannya, itu hierarki peraturan itu ada. Sehingga keluar Perpres 55 itu kita keringetan juga. Saya 2 tahun kalau nggak salah terus mendesak pemerintah supaya membuat peraturan. Karena pengalaman 2 kali di sidang internasional itu kita bingung. Sampai akhirnya sebelum itu keluar, kita pertemuan di Bali. Saya agak lupa tahunnya.
2018 atau 2017 di Bali kita bertemu mengundang Gaikindo, perusahaan-perusahaan perakit kendaraan dan semuanya hadir di sana. Menetapkan Pak Menteri SDM waktu itu bilang 2030, maka protes 2045. Nah sekarang saya malah nggak tahu berapa jadinya itu target bahwa combustion engine sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia. Karena ada perlawanan juga dari Jepang, karena Jepang tidak pakai EV. Jepang pakai hidrogen, high hydrogen kan. Nah ini juga strategi mesti dipikirkan nih. IBC juga harus melihat. Ya, jadi Perpres itu mengumumkan cikal bakal, turunannya harus banyak. Nah yang menjadi persoalan di kita, itu nanti harmonisasi antara KL yang buat peraturan itu close nggak, cocok nggak? Saya belum membuat studinya atau review dari yang dikeluarkan Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian itu harmonisasinya sinkron nggak? Biasanya suka nggak sinkron. Nah itu IBC harus betul-betul memahami itu, mencoba memberikan menganalisa dan memberikan masukan kepada siapa Presiden atau Menko Marves atau siapa untuk supaya ini jangan lari-lari. Nanti ketika sudah diproduksi ini suka lari-lari ternyata nggak klop gitu. Penyakitnya kita di situ dari sisi kebijakan. Kalau tadi disinggung kebijakannya, ya kan Perpresnya sendiri juga harus direview. Kan itu tidak harus stand alone gitu terus. Kita harus lihat perkembangannya. Makanya tadi saya katakan IBC ini kan baterai. Lalu kita tarik ke atas. Indonesia mau baterai, mau bikin kendaraan nasional. Kan selama ini politisi bilang kendaraan nasional. Apa sih hubungannya kendaraan nasional itu sama dengan Anda orang asing atau pribumi? Kan nggak jelas kita kecampur mana. Nah, jadi maksud saya, kalau saran saya, karena ini di IBC juga, konsentrasilah di teknologi baterai. Ya kan? Buat dia semakin efisien. Sehingga Elon Musk atau siapa dia ambil di sini. Kan kalau baterainya segala baterai HP kan tinggal dicolok gitu kayak kita nyolok kunci kontak mobil-mobil itu kan. Nah, karena kalau bikin kendaraannya itu setengah mati nanti kita diserang pada saat kan itu ada sertifikasi. Begitu sertifikasi habis kita. Ya kan? Sama dulu, saya ambil contoh. Ketika kita mobil nasional cuma ganti emblemnya saja. Habis kita di WTO. Malaysia kerjasama dengan Jepang. Jepang itu salah satu mafia kendaraan terbesar di dunia. Untuk 20 tahun kontrak gearbox, aman dia. Meskipun sekarang tidak laku, tapi merek Proton itu ada. Nah kita menurut saya, lebih baik kita konsentrasi ke pembuatan baterai. Mobilnya boleh siapa saja, tapi cari baterai ke kita. Karena kita punya berapa? 30%. Meskipun masih harus ada mangan sama lithium. Ya itu untuk jadi lithium kan mesti ada unsur lain. Tetapi yang utama nikel itu ada di sini. Yaitu yang menurut saya harus. Tapi terserah kebijakan pemerintah gitu. Karena nggak mudah loh bikin mobil nasional itu. Karena begitu dijual, ingat pesawat juga, Nurtanio, kan nggak bisa karena sertifikasi FAA-nya nggak dikasih. Gitu. Baik, terima kasih Pak Agus. Tadi ini cukup menarik Pak, jadi di mana arah kebijakan publik itu bisa didasari dari strong position Indonesia apa, gitu ya. Misalnya Indonesia ini kuatnya di nikel, di baterai, gitu ya. Berarti mungkin arah kebijakannya ini berdasarkan supply chain yang kita kuasai. Tapi di satu sisi lain, ini mungkin sama yang ditiru oleh Jepang gitu Pak ya. Karena mereka kuat di hidrogen, mereka coba dorong hidrogen gitu ya. Kemudian juga beberapa negara itu mereka lebih cenderung ke market trend seperti apa. Kebijakannya arahnya ke situ Pak gitu ya. Nah, ini pendekatan yang sebaiknya kita kembangkan ini adalah pendekatan kebijakan berdasarkan kemampuan supply chain kita. Atau lebih ke market ya Pak ya, global market sekarang arahnya ke sini nih. Gitu, ya kalau market jelas, Indonesia penduduk hampir 300 juta orang, tentu marketnya jelas. Ya kan sekarang kembali lagi pada pemerintah, kan kalau kita di sumber alamnya, itu kan barang habis. Ya kan, barang habis entah berapa puluh tahun, ratus tahun itu habis. Nah memang kalau kita sanggup di industrinya, kita buat industrinya.
Karena kita punya bahan baku, saran saya ya industri baterai. Iya. Ya kan? Karena kalau kita bikin mobil, sekali lagi, bikin mobil itu penguasa dunia mobil. Jadi kita bisa bikin, tapi nggak bisa jual nanti. Ya kan? Nggak ada sertifikasi, mereka nggak kasih. Yang raja-raja itu kan Jepang, sekarang Cina, Korea. Eropa itu Inggris, Prancis, sama mana gitu, yang besar-besar, Amerika. Nah, mereka kalau ada barang baru dapat, ini mesti kita hentikan. Ya. Caranya banyak. Saya pelajari itu dulu zaman saya masih rajin cari ilmu. Sekarang kan sudah manula, jadi kita lihat aja gitu ya. Nah, jadi artinya di sini kita tentukan sendiri. Kalau seperti tadi saran saya, karena kita yang tidak costly gitu ya, kita bisa memaintain sumber daya alam kita dengan baik, ya baterai. Oke. Ya kan? Jadi peran IBC ini harus besar dalam membesarkan industri baterai. Kita punya bahan sumber daya besar, ya kita harus kuasai. Ada dalam negosiasi internasional kita bilang, barang ada di gua. Iya. Nah, lu nggak bisa gitu lah kasarnya. Jadi kalau sekarang misalnya ada di pemberitaan bahwa ada 5 triliun atau 5 berapa nikel itu keluar tidak bayar pajak, itu disaster. Ya, itu harus dilakukan. Karena kalau tidak, lah kita kan nggak dapat apa-apa. Lama-lama kita jadi negara Afrika. Jadi sekali lagi, kita punya bahan bakunya, kita punya teknologinya harusnya. Jadi anak-anak muda Indonesia itu meneliti saja soal baterai, jangan soal mobil. Ya boleh diambil mobil, itu baterai cocok untuk mobil A, yang ini nih, boleh. Tapi kalau kita bikin mobilnya, nanti saya khawatir tidak bisa jual. Pasti susah dijual, yang lebih dulu. Kan sebelum saya katakan tadi waktu kita off air, bahwa 2018 itu Filipina dan Thailand sudah lebih maju dari kita. Peraturan sudah ada, dia sudah kerjasama, ada yang dengan Hyundai, ada yang dengan Nissan, saya lupa di antara dua itu. Nah, mereka pasti sudah lebih advance. Kan kalau kita baca di media-media, tahun 2000 berapa itu Thailand akan 50% EV. Nah kan kita masih ketinggalan. Nah kita pegang saja di ininya. Karena kalau bikin mobil, bikin itu kita pasti bisa. Cuman jualnya. Atau kita mau pakai di sini, kita molok, nanti kena WTO lagi. Nah ini yang harus dipikir oleh IBC, jajaran pimpinan IBC, yang terus pemerintah, diapain? Nggak usah malu lah kita nggak punya mobil nasional. Buat apa? Orang juga nggak ini. Itu panjang sekali rantainya. Mendingan bikin aja baterainya ini, kita menjadi leading, jadi teknologi kita kuasai semua. Ya, untuk baterai, sampai saya ngebayang kecil aja kayak kita nyolokin kunci kontak mobil kan, masukin sudah ada. Kemampuannya bisa sekian 1000 kilometer misalnya. Itu lebih seksi, karena mereka pasti cari kita. Nah itu, tetapi tetap kita perlu kerjasama, iya untuk R&D-nya. Jadi strategi untuk mau kemana ke depan itu sekarang inilah yang penting. Nah untuk itu ditunjang dengan berbagai peraturan yang mendukung. Apakah taxes, apakah insentif-insentif lain, termasuk di jalan bisa gitu-gitulah. Nah ini yang menurut saya lebih pas untuk Indonesia, karena sekali lagi konversi energi itu mahal. Nah kita harus biaya itu. Baik. Menarik Pak. Jadi memang untuk mengakselerasi itu semua tentunya dibutuhkan tadi Pak ya, kesinambungan antara teknologi, supply chain, dan tentunya pasar dan kebijakan-kebijakan untuk mendorong pasar tadi tersebut. Jadi di sini kan kita tentunya kebijakan-kebijakan publik, regulasi ini ada suatu benchmark ya Pak ya. Benchmark dari global country ini seperti apa nih? Ini kan kalau kita lihat seperti Norwegia, itu mereka memberikan insentif mungkin udah ribuan US dollar nih, gitu ya. Kemudian kalau kita tarik lagi sedikit ke India, itu sekitar 850 US dollar per motor. Amerika hampir 5.000 US dollar sekian, gitu ya. Nah, kalau kita mengacu atau melakukan benchmark ya ke regulasi-regulasi kebijakan tersebut, ini Indonesia saat ini posisinya seperti apa nih Pak? Gitu ya. Ya, kita dari kira-kira 8, 7 atau 8 peraturan di luar Perpres ya. Itu
saya belum melihat track kita mau kemana. Kan produksi mobil itu bukan hanya Wuling dan Hyundai. Kayaknya dikasih insentif 2 merek itu. Sementara banyak masuk merek lain di sini. Nah, itu juga mengganggu. Wah, saya mau beli itu masih mahal. Saya mau beli merek ini harus beli ini. Nah, apa yang kita dapat dari Hyundai dan Wuling untuk peraturan kita bisa melindungi, itu kan sama menurut saya dari sisi kebijakan, itu melindungi 2 industri itu. Itu nanti jangan-jangan bisa kena WTO loh itu. Jadi kalau gitu sebut aja, jangan sebut merek. Jadi apapun kebijakan itu, jadi gini, kebijakan itu tidak boleh diskriminatif. Itu rumus nomor 1. Ketika kebijakan diskriminatif, itu bisa pidana nanti. Karena KPK sekarang sudah mulai mempelajari nih, kebijakan-kebijakan yang diskriminatif itu menjadi sumber korupsi. Gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika saya baca kok cuma 2 merek gitu. Sebaiknya saran saya segera diubah untuk semua EV. Nah, tentu kan diimbangi dengan sebetulnya kocek pemerintah ini tahan buat berapa. Ya kan? Karena kebijakan itu biasanya fiskal. Ini yang kita mau dorong, yang kendaraan listrik bebas di sistem peraturan lalu lintas, tapi kan belum jalan. ERP belum jalan, ya kan? ETLE belum jalan, terus banyak hal belum jalan. Misalnya apakah bebas atau berdiskon di jalan tol, gitu kan? Itu kan juga ada algoritma yang harus disetting bahwa mobil merek ini lewat. Sekarang kan masih pakai ngetap kartu, katanya mau MLFF itu multi lane free flow. Kita belum tahu. Nah, jadi sekarang memang harus pastikan dulu pemerintah ini mau kemana dengan EV. Karena konversi energi itu mahal. Misalnya Vietnam itu gagal menggunakan PV, solar cell. Karena udah kebanyakan, tetap kan harus apapun energi terbarukan ini harus ada storage-nya. Ya kan, di kita kan storage-nya mau minta ke PLN, tapi nggak mau bayar. Ya lalu yang bayar investasinya siapa? PLN. Kan itu juga persoalan, makanya power wheeling itu gagal. Nah, jadi sekarang pastikan dulu pemerintah mau kemana nih arah industrinya. Kalau saran saya, pastikan arah industrinya, ya sudah ambil aja ini. Karena ini nggak banyak. Karena mahal tadi barang dasarnya. Jadi kita konsentrasi saja. Taiwan di chip. Kan semua chip itu Intel segala macam di Taiwan. Nah, jadi menurut saya kita konsentrasi aja. Bikin yang baterai sekecil kantongin. Jadi kita jalan kantongin nggak usah cari SPKLU gitu misalnya. Kan bisa. Itu yang harus dikembangkan oleh IBC menurut saya. Jadi sebenarnya dengan value proposition Indonesia tadi sebagai nomor 1 di dunia, itu sebenarnya Indonesia itu berpeluang dalam tanda kutip menjadi Saudi Aramco-nya baterai value chain seperti itu. Ya. Kan bisa dihitung tuh mau berapa. Saya sih nggak akan ngalamin sudah manula begini mau sampai kapan kita lihat itu kan. Tapi kalau diciptakan itu sekarang lomba aja di perguruan tinggi. Buat baterai sekecil mungkin, seefektif mungkin, powernya naik, semakin kecil dia semakin naik. Beasiswa IBC misalnya bisa. Iya kan? Betul, Pak. Jadi ya lumayan lah Iya. kalau dapat beasiswa, Pak. Iya.